Ada dengar bunyinya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak teacher Wi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, kabar baik. Rancak bana, Allahu Akbar. Oke, anak-anak teacher, tetap jaga kesehatan. Pakai masker kemanapun anak-anak teacher pergi. Kemudian sering-sering mencuci tangan. Nah, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Oke anak-anak teacher. Nah anak-anak teacher, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran TIK. Nah tapi sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak teacher, ambil lagi bukunya ya. Oke, teacher tunggu. Nah, sudah diambil? Nah, oke. Sekarang buka bukunya halaman 10. Oke ya. Nah, halaman 10 ini ya sayang ya. Nah, teacher bacakan ya. Anak-anak teacher simak. Surat kabar. Surat kabar adalah media informasi. Surat kabar termasuk media cetak. Dia terbuat dari kertas yang tipis. Media ini diterbitkan oleh tim redaksi. Di dalamnya berisi informasi berita dan pesan-pesan. Nah, kata lain dari surat kabar yaitu koran. Koran atau surat kabar umumnya terbit setiap hari. Oleh sebab itu, koran disebut harian. Nah, anak-anak teacher Wiwi akan memperlihatkan mana yang disebut oleh surat kabar atau koran. Oke ya. Nah, anak-anak teacher, ini adalah salah satu yang dikatakan surat kabar atau koran. Nah, bentuknya tipis ya. Ini ya, tipis ya sayang ya, tipis. Nah, ini adalah surat kabar yang di dalamnya banyak terdapat informasi. Ya, ada informasi ya di sini, ada juga iklan. Nah, ini surat kabar termasuk media cetak karena ini harus dicetak. Ya, dipercetakan. Nah, biasanya setiap kantor yang mengeluarkan ini ya atau kantor berita yang mengeluarkan ini dia juga punya percetakannya. Nah, jadi setelah beritanya didapat dicari oleh wartawan, setelah didapat maka beritanya diedit. Ya, diatur tata bahasanya, tulisannya, kemudian dimasukin gambarnya. Nah, itu nanti setelah selesai baru dicetak. Nah, setelah dicetak baru diedarkan. Nah, ini biasanya kita bisa membeli ini di tempat tukang koran atau di toko buku. Tetapi kalau kita berlangganan, ini biasanya ada tukang antarnya yang langsung ke alamat kita. Nah, anak-anak teacher, surat kabar yang dicetak setiap hari itu adalah surat kabar harian. Biasanya dicetaknya malam dan pagi hari didistribusikan atau disalurkan kepada pelanggan atau dimasukin ke dalam toko-toko buku atau loper-loper koran. Nah, itu kalau surat kabarnya harian. Nah, tetapi kalau surat kabar yang ini adalah mingguan. Jadi ini terbitnya hanya seminggu sekali. Oke anak-anak teacher. Nah, anak-anak teacher juga pernah ya melihat papanya atau kakek atau nenek kita membaca surat kabar. Ya sayang ya, karena di sini banyak informasi-informasi yang dapat kita ketahui. Nah, surat kabar ini biasanya terdiri dari 16 halaman atau 14 halaman. Ya, di sini beritanya ada yang memakai gambar. Ya, nah ini ya salah satu beritanya adalah mengenai DPRD Sumbar bahas Ranperda pelaksanaan APBD 2019. Nah, di sini juga ada
Pasa AT diresmikan melalui daring dan virtual. Nah, ini beritanya cukup ya, cukup lengkap ya sayang ya. Nah, anak-anak teacher dengan adanya kemajuan teknologi informasi komunikasi sekarang surat kabar ini sudah mulai agak bergeser. Nah, karena orang-orang lebih senang membaca berita di internet. Ya, jadi surat kabar ini sudah mulai bergeser, sudah mulai sedikit peminatnya. Ya, anak-anak teacher. Nah, kemudian teacher akan membacakan kelanjutan dari pembelajaran kita hari ini. Majalah. Majalah adalah media informasi. Majalah termasuk media cetak. Media ini umumnya terbuat dari kertas yang tebal. Di dalamnya terdapat ragam informasi dan hiburan. Majalah umumnya berbentuk buku yang dijilid. Media ini terbit secara mingguan atau bulanan. Majalah diterbitkan untuk kalangan tertentu. Contohnya, majalah khusus untuk anak, majalah khusus untuk remaja, dan majalah khusus untuk dewasa. Nah, anak-anak teacher di sini ada contoh dari majalahnya ya. Ini majalah Tempo dan ini majalah Bobo, yaitu majalah anak-anak ya. Nah, anak-anak teacher, sesuai dari keterangan di buku tadi, katanya majalah itu diterbitkan seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, kertasnya juga berbeda dengan kertas koran. Kalau kertas koran kan kertasnya tipis. Nah, kalau majalah itu agak tebal. Nah, itu juga majalah juga ada pembagian-pembagiannya. Misalnya majalah khusus anak-anak, majalah khusus remaja, atau majalah khusus orang dewasa. Ada juga majalah yang membahas mengenai pertanian, peternakan, ya, dan ada juga majalah yang membahas mengenai kesehatan. Nah, anak-anak teacher akan memberikan contoh majalah khusus anak-anak. Nah, anak-anak teacher, contoh majalahnya adalah majalah khusus anak-anak. Ini adalah majalah Bobo yang khusus untuk anak-anak ya. Nah, dulu waktu teacher WSD juga berlangganan majalah ini. Nah, majalah ini sangat bagus sekali. Ada ceritanya, ada ilmu pengetahuannya, ada kreativitasnya. Jadi anak-anak teacher, bacalah majalah ini karena majalah ini sangat bermanfaat bagi tumbuh kembangnya anak-anak teacher, kemudian bisa menumbuhkan bakat membaca anak-anak teacher. Nah, ini terbitnya 1 bulan sekali ya anak-anak teacher. Nah, ini juga banyak kegunaannya karena juga ada materi pembelajaran atau materi edukasi, ada komiknya, ada cerita bersambungnya ya, dan cerita-cerita pendeknya. Dan intinya ini adalah majalah yang bagus untuk anak-anak teacher baca. Ya, anak-anak teacher, tadi katanya kan majalah itu kertasnya tebal. Nah, ini ya beda dengan kertas koran. Ini sampulnya tebal. Nah, oke anak-anak teacher, ini adalah contoh dari majalah anak-anak. Nah, anak-anak teacher yang hobi membaca bisa membaca majalah Bobo atau majalah-majalah khusus anak-anak di perpustakaan. Nah, perpustakaan SD Citra Al-Madinah alhamdulillah memiliki 3.000 lebih buku. Nah, anak-anak teacher nanti kalau kita sudah tatap muka, pandeminya sudah hilang, coronanya sudah pergi, nah nanti akan ada jadwal 1 minggu sekali kita belajarnya di perpustakaan. Ya, anak-anak teacher ya. Nah, anak-anak teacher, kita lanjutkan lagi membaca bukunya. Nah, buka bukunya halaman 11. Bel. Bel merupakan alat pemberi tanda. Bel ada berbagai macam jenis. Misalnya, bel rumah, bel sepeda, dan klakson kendaraan. Bel rumah memberi tanda bahwa ada tamu yang datang. Bel sepeda memberi tanda bahwa sepeda lewat. Klakson memberi tanda bahwa ada kendaraan lewat.
Menggunakan bel cukup ditekan hingga berbunyi. Nah, anak-anak teacher, bel juga merupakan salah satu alat komunikasi yang berguna untuk memberi tanda. Nah, pada zaman dahulu, ya waktu masa kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, nah pemberi tandanya adalah kentongan. Nah, kalau kentongannya dipukul 3 kali, tang 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 tang. Nanti ada itu ketentuannya. Kalau 3 kali, nah itu masyarakat pada berkumpul di balai desa. Tapi kalau kentongannya sering, teng 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 teng, itu bisa jadi ada sesuatu yang berbahaya, ada maling, ada kebakaran, atau ada bencana alam. Nah, itu adalah tanda-tanda yang digunakan pada masyarakat dulu untuk ini berkomunikasi melalui bunyi. Ya, karena dulu belum ada telepon, belum ada bel, jadi masyarakat dulu menggunakan kentongan. Nah, anak-anak teacher tahu bentuk kentongan? Nah, seperti ini bentuknya kentongan. Nah, kalau sekarang sudah ada bel. Bel biasanya ada di rumah, pertanda kalau kita misalnya mau bertamu ke rumah teman kita tekan dulu belnya. Ting teng. Nah, ada juga belnya yang langsung mengucapkan Assalamualaikum. Nah, itu adalah pertanda ada tamu. Nah, ada juga belnya yang berbentuk seperti ini. Nah, kebetulan Teacher Wiwi punya bel di rumah. Nah, ini belnya juga pertanda ada orang. Nah, misalnya bagaimana cara penggunaannya Teacher Wiwi? Nah, ini ditekan. Nah, anak-anak Teacher dengar bunyinya. Nah, ini Teacher beli. Nah, ini Teacher gunakan juga untuk media pembelajaran kita di kelas. Nah, anak-anak Teacher, ada juga bel di sepeda. Nah, siapa anak-anak Teacher yang punya sepeda? Pasti ada belnya. Bel itu kita bunyikan pertanda kita akan lewat, atau ada kendaraan atau kita mau belok, kita bunyikan belnya. Ting ting. Nah, anak-anak Teacher coba cek sepedanya, ada tidak belnya? Ada? Ya. Nah, kemudian bel atau klakson juga ada di kendaraan, di mobil papa kita. Misalnya papa kita ini mau cepat, nah ada mobil yang menghalangin, papa kita mau duluan, boleh dihidupkan klakson. Nah, di kendaraan di sepeda motor juga terdapat klakson. Nah, klaksonnya dibunyikan itu pertanda kita mau lewat. Ya, pertanda kita ada di sana. Nah, anak-anak Teacher, itu bel juga merupakan salah satu sarana komunikasi yang dalam bentuk bunyi. Ya, oke anak-anak Teacher. Nah, kemudian Teacher akan membacakan. Nah, yang berikutnya ya sayang ya. Handi talkie. Handi talkie sangat mirip HP. Dia digunakan oleh orang-orang tertentu. Jarak pengirimannya sangat terbatas, tidak lebih dari 3 km. Menggunakan alat ini adalah sebagai berikut. Tekan tombol bicara dan bicaralah. Dekatkan mulutmu ke mikrofon. Jika sudah selesai, beri tanda pada lawan bicara. Lawan bicara akan mulai berbicara lewat speaker. Nah, ini dia ya bentuknya ya sayang ya. Nih ya seperti HP, tapi dia bisanya digunakan jaraknya 3 km. Nah, biasanya ini ada sama Bapak security. Nah, anak-anak Teacher yang pernah pergi ke kantor atau kemana saja, coba diperhatikan Bapak security-nya. Ada yang memegang ini, alat ini. Nah, ini adalah juga alat komunikasi yang jaraknya berfungsinya hanya jarak 3 km. Ya, anak-anak Teacher ya. Nah, anak-anak Teacher, alat TIK sangat banyak membantu manusia. Dari awal kita sudah belajar telepon rumah, kemudian telepon genggam, kemudian ada televisi, ada radio, ada laptop,
laptop, ada komputer desktop, kemudian surat kabar, majalah, kemudian ada bel, dan yang terakhir adalah handy talkie. Nah, itu adalah alat-alat yang sangat mempermudah pekerjaan manusia dan sangat bermanfaat bagi manusia. Ada yang sebagai alat informasi, ada yang sebagai alat komunikasi, ada juga sebagai alat hiburan. Nah, seperti televisi dan radio itu juga merupakan alat hiburan. Selain dia juga memberikan informasi kepada kita. Nah, anak-anak teacher, sepertinya pembelajaran kita sampai di sini ya. Anak-anak teacher, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Jika dalam penyampaian ada kesalahan dari Teacher Wiwi mohon maaf ya. Nah, anak-anak teacher, mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.